warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Ikhwatal iman, akramani wa akramakumullah. Kita melanjutkan kembali tentang penjelasan kita tentang Matan Al-Ajrumiyah, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampaikan pembahasan pertama kali tentang makna al-kalam. Al-kalamu huwa al-lafdul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasah ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Barangkali masih ada yang ingat 4 syarat ucapan itu disebut sebagai kalam dalam bahasa Arab. Yang pertama, ya, merupakan lafaz yang berasal dari bahasa Arab. Yang kedua, lafaz itu tersusun dalam sebuah kalimat. Kemudian yang ketiga, memiliki faedah makna yang tidak membutuhkan lagi penjelasan. Kemudian yang terakhir adalah sesuai dengan peletakan dalam bahasa Arab yang semestinya. Ya, ini adalah makna daripada al-kalam. Silakan barangkali ada yang ingin membaca tentang matan dari Al-Ajrumiyah dari awal. Silakan. Bergantian barangkali siapa yang sudah membaca dan yang lainnya yang belum. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, anwa'ul kalam. Al-kalamu wal aqlu markatul mufidu fil wada' wa qasatun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Al-ismu yurafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi wa ya'mi wa ila wa 'an wa 'ala wa fi wa ruba wa ruba'u wa tafu wal lam wa hurufil qadam wa ya al-wawu wal ba wal ta. Wal fi'lu yu'rab. Nah, teruskan. Wal fi'lu yu'rabu bi qad was-sini wa sawfa wa ta'istani sisakinah. Wal harfu ma la yasfahu ma'hu dalilul ismi wa la dalilul fi'li. Baik, perhatikan. Yang dinamakan kalam ialah lafal yang bersusun dan berfaedah dengan peletakan bahasa. Dan pembagian kalam ada 3, 1 isim dan fi'il dan harf untuk makna. Datang untuk makna, ya. memberikan makna. Terus dan isim diketahui dengan huruf jar dan tanwin dan bisa menunjukkan al atau dan lam. Nah, dan huruf jar yaitu ya min wa ila wa an wa ala fi ruba wal ba'u wal kafu wal lamu wa huruful sumpah dan ya al-wawu wal ba'u wal ta. terus Dan isi dan fi'il diketahui dengan bisa kemasukan khod dan sin wa saw dan lafal saufa dan taknis. nah, dan harf Wata'u ta'anis sakinah apa maksudnya? Tak yang bisa tanwin. Wata'u ta'anis dan ta yang menunjukkan muannas, sakinah yang disukun. Terus wal harfu Dan wal harfu wa ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Dan harf adalah yang tidak layak padanya tanda-tanda isim, tidak pula tanda-tanda fi'il. Baik. Ini adalah tentang anwa'ul kalam.
Di mana anwa'ul kalam sebagaimana yang telah kita sampaikan juga ada 3 macam. Anwa'ul kalam ada 3 macam. Jadi bahasa Arab yang kita ucapkan, yang kita baca, yang kita tulis, yang kita baca dari Al-Quran ataupun hadis, yang kita tulis dalam pelajaran-pelajaran, ya, ataupun yang lainnya, adalah tidak lepas dari salah satu ketiga hal tersebut. Imma isim atau fi'il atau harf. Yang dimaksud dengan isim adalah apa? Secara bahasa, isim itu ma dalla ala al-musamma, ma dalla ala musamma. Apa-apa yang menunjukkan pada yang dinamai, sesuatu yang dinamai itu isim. Atau dalam mudahnya dengan kata benda. Adapun dalam istilah nahwu, isim adalah kata yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri yang tidak disertai dengan waktu. Itu isim. Jadi kata yang menunjukkan makna pada diri sendiri, pada dirinya sendiri, artinya dia sudah mengandung makna, tidak harus ditambah kepada yang lain, yang tidak disertai waktu, artinya tidak ada bentuk lampau, bentuk yang akan datang atau sekarang, tidak ada. Berbeda dengan apa? Fi'il. Contohnya isim adalah seperti Muhammad. Kata Muhammad ini adalah kata yang menunjukkan yang dinamai, itu apa? Si fulan itu bernama Muhammad. Ali, kemudian rajul, kemudian jamal, ghanam misalkan, atau tufahah, atau yang lainnya. Itu disebut apa? Isim. Karena kata tersebut menunjukkan dia sudah memiliki makna pada dirinya sendiri, tapi tidak disertai waktu yang lampau atau yang sekarang atau yang akan datang. Kemudian nanti akan kita ketahui tentang tanda-tanda isim. Ya, tanda-tanda isim yang membedakan ini isim dan ini fi'il. Kemudian yang kedua tentang fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il itu secara bahasa bermakna al-hadas atau kejadian. Al-hadas atau kejadian. Itu fi'il. Ya, adapun dalam istilah nahwu bahwa yang dimaksud dengan fi'il adalah kata yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri, kata yang menunjukkan makna pada dirinya sendiri dan disertai salah satu dari 3 waktu. Sertai salah satu dari tiga waktu. Waktu yang telah lalu atau yang disebut dengan al-madi, yang telah lalu, atau yang sekarang atau al-hal, ataupun yang mustakbal, yang akan datang. Ini disertai dengan salah satu dari 3 waktu tersebut, yang telah lalu atau al-madi, ataupun yang sekarang ini al-hal, ataupun yang akan datang. Ya, itu yang dimaksud dengan fi'il. Sekali lagi bahwa fi'il adalah kata yang menunjukkan pada dirinya sendiri, ya, menunjukkan makna pada dirinya sendiri yang disertai dengan salah satu dari 3 waktu. Sehingga dari dilihat dari sisi waktu tersebut, bahasa fi'il terbagi menjadi 3. Ada fi'il madi, ada fi'il mudhari, dan ada fi'il amr. Kemudian ikhwatul iman akramani wa akramakumullah, contoh-contoh dari fi'il. Contohnya, kalau fi'il madi yang disertai waktu yang telah lalu, contohnya, ya, misalkan dhahaba, dia telah pergi. Hadara, dia telah datang. Jaa, dia telah datang. Ya, darasa, dia telah belajar. Kataba, dia telah menulis. Ini contoh-contoh daripada fi'il. Nah, fi'il tersebut disertai waktu, yaitu kapan? Yang telah berlalu, yang sudah berlalu.
Adapun fi'il mudhari yaitu yang sedang terjadi, ya, fi'il mudhari sedang terjadi. Contohnya yadhhabu, dia sedang pergi. Yahduru, dia sedang hadir. Yadrusu, dia sedang belajar. Ya, kemudian ya'kulu, dia sedang makan. Yashrabu, dia sedang minum. Ini contoh-contoh daripada fi'il mudhari. Nah, untuk detail belajar mana fi'il madhi, mana fi'il mudhari, dan mana fi'il amr, bagaimana sighahnya ataupun bentuk-bentuknya, maka belajarnya di ilmu sharaf. Kemudian ikhwatal iman akramani wa akramakumullah, adapun fi'il amr maknanya adalah apa? Kata yang menunjukkan, ya, perbuatan yang terjadinya setelah ada permintaan. Kata, ya, yang menunjukkan pada perbuatan yang terjadinya setelah ada perintah, ada permintaan. Ya. Dan ini terjadinya setelah ada ucapan yang disampaikan. Misalkan idhab, pergilah kamu. Maka dia akan pergi setelah ada permintaan untuk dia pergi. Jadi makanya dia disebut mustakbal, yang akan datang. Karena apa? Terjadinya setelah ada perintah, setelah ada permintaan, begitu. Setelah ada permintaan. Itu fi'il amr. Contohnya idhab, udrus, uktub, ya, tulislah. Idhab, pergilah. Kemudian udrus, belajarlah. Iqra, bacalah. Ya, salli, salatlah. Nah, undur, lihatlah, dan seterusnya. Ini adalah fi'il amr. Kemudian ikhwatal iman akramani wa akramakumullah, harf, ya, adapun harf secara istilah nahwu berarti kata yang menunjukkan makna pada selainnya. Artinya setelah dia digabungkan dengan kata yang lain, baru dia mengandung makna. Contohnya disebutkan dalam kata, ya, min misalkan, itu huruf min. Ila, min tidak bisa dimaknai. Min dari apa? Tidak bisa difahami. Walaupun dia mungkin memiliki makna kata, tapi tidak bisa menjelaskan makna yang tepat. Tapi kalau minal bait, ya, atau minal fasl, atau minal madrasah, minal masjid, sudah jelas. Dari sekolah, dari masjid, dari kelas, ya, dari rumah. Ini sudah bisa difahami maknanya. Kemudian ikhwatal iman akramani wa akramakumullah, itu yang sudah kita jelaskan terkait dengan masalah apa yang dimaksud dengan isim, apa yang dimaksud dengan fi'il, dan apa yang dimaksud dengan harf. Contoh-contoh dari isim, contoh-contoh dari fi'il, dari ketiga macamnya, dan kemudian contoh dari harf. Nah, sekarang yang ingin kita jelaskan adalah terkait dengan masalah tanda-tanda isim. Tanda-tanda isim. Telah disebutkan bahwa dalam matan tersebut, fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kaf wal lam wa huruful qasami wa hiya al waw wal ba'u wat ta. Ini adalah dikenal dengan tanda-tanda isim yang disebutkan oleh muallif daripada kitab Matan Al-Ajrumiyah ini. Di mana beliau menyebutkan fal ismu yu'rafu, dan isim itu dikenal dengan al-khafad. Al-khafad itu istilah untuk, ya, menjelaskan ada tanda kasrah. Bil khafdi, diketahui dengan dia bisa dikasrah, begitu. Bisa dikasrah. Istilah lain dengan bil jar, atau dijarkan.
ya, dimajrurkan.